Melanda sebuah rumah mewah di Jalan Waiputi 2, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Yang terbakar satu rumah, kiri kanan rumah permanen. Kobaran api meludeskan lantai 2 dan atap rumah. Di monitor. Api padam setelah petugas mengerahkan 15 unit damkar dan 75 personil ke lokasi. Musibah kebakaran ini terjadi saat satu orang penghuni kos memberitahu terdapat kobaran api di bagian atas rumah. Besarnya kobaran api membuat pemilik rumah, istri dan penghuni kos bergegas menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik salah satu kamar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jangan loncat, jangan loncat. Jangan loncat, jangan loncat. Kepanikan pecah saat kebakaran melanda gedung coworking space Metro Sport Center di Kota Semarang, Jawa Tengah. Teman-teman rescue mohon. Teriakan karyawan yang masih terjebak di lantai 3 terdengar saat kebakaran terjadi. Petugas damkar memasang tangga untuk menyelamatkan kedua karyawan yang diketahui tinggal di tempat kejadian. Korban yang mengalami luka bakar cukup serius dan menghirup terlalu banyak asap langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yang kita evakuasi ada dua orang ya. Dari lantai 2. Kebetulan katanya lantai 3. Informasinya di atas itu kan ada mes yang penghuninya 2 orang. Api diduga muncul pertama kali dari lantai dasar yang merupakan Gereja Bethel Indonesia. Saksi yang berada di lokasi mendengar ledakan beberapa kali saat api berkobar. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 7 unit pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan ke lokasi. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih terus mendalami insiden ini. Dari Semarang, Andri Aprianto, iNews melaporkan. Selamat pagi, Pram. Selamat pagi, Friska. Selamat pagi, pemirsa. Ada yang kerja kah hari ini? Iya, kerja kemarin sore kalau di Jakarta dan sekitarnya lumayan capek ya. Karena hujan sampai agak malam, terus banjir lagi. Nah itu dia pemirsa. Kemarin kirain hujannya udah habis nih musim hujannya. Ternyata masih ada ya pemirsa. Dan tadinya juga panas banget tiba-tiba siang ke sorenya. Ada gangguan KRL gara-gara petir, Pram. Waduh, ini semua terhambat jadinya ya. Iya, jadi ini apakah Friska salah satunya kemarin terhambat gara-gara hujan? Iya. Jadi hampir 1 jam nungguin hujan, ngopi-ngopi dulu di kantor, tapi hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi masih gerimis kecil, gerimis manja. Aku memaksakan diri untuk pulang, kemudian terkena hujan dan pulang sampai di rumah cepet-cepet mandi. Iya, mandi air hangat ya, antisipasinya biar nggak berkepanjangan tuh kedinginannya pemirsa. Betul. Emang ini kayaknya hujannya mah agak awet kemarin pemirsa, bahkan sejumlah titik dilaporkan ini kebanjiran juga pemirsa. Betul, air naik di mana-mana di dekat rumah Pram juga. Pastinya banjir di komplek ya? rumahnya banjir. Sampai pagi hujan ini? Sebentar aja, sejam, setengah jam, tapi deras itu banjir pemirsa. Cuma ya surut juga cepat pemirsa, sejam 2 jam juga. Gitu. Daerah Maka lumayan. Ciledug, Tangerang juga banjir ya Pram, apalagi deket Seskowal atau daerah Pesanggerahan juga banjir. Jadi biasanya kalau udah mau pulang kerja ini hujan gede ini pasti dak-dikduk dulu tuh. Harus lewat mana, supaya kita cari jalan pemirsa. Iya, antisipasi banjir. Nah ini pemirsa buat warga pemirsa jangan lupa nih antisipasi nih, payung, jas hujan dan juga sandal jepit nih minimalnya ada di tas nih. Iya. Biar gak kayak kemarin sejam nungguin hujan, akhirnya kehujanan pemirsa. Iya, gara-gara jas hujan terus payung ketinggalan di loker di ruang kerja. Jadi ya udahlah akhirnya Mau gak mau nerobos hujan. Iya. Ya kita sapa dulu pemirsa di rumah. Pemirsa, halo pemirsa. Anda menyaksikan Indo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi hangat hari ini bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Friska Papilaya. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, tapi ada 3 informasi utama yang sudah redaksi siapkan untuk Anda. Ini dia informasi utamanya. Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan maraton, sejumlah wilayah banjir. Amerika Serikat menabuh lagi genderang, tapi bukan perang, hanya pembebasan kapal dagang di Selat Hormuz. Diduga sakit akibat sering menggunakan sepatu kekecilan, seorang pelajar SMK di Samarinda meninggal dunia.
Ya pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah di Jakarta diterjang banjir. Di kawasan Kebonjeruk ketinggian banjir mencapai 2 meter. Usai diguyur hujan deras, banjir setinggi 2 meter terjang pemukiman warga di Jalan Muhajar, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banjir akibat luapan kali penghubung Pesanggerahan. Tercatat ada 140 kepala keluarga yang terdampak dari banjir ini dan menunggu pendistribusian makanan dari pemerintah setempat. Dari memanggil ini juga. Cita-cita di terasnya. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir yang disebabkan luapan kali Sasak ini juga merendam akses jalan di kawasan Sasak 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketinggian air hampir 1 meter membuat arus lalu lintas lumpuh tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah warga terpaksa menerobos banjir untuk bisa pulang ke rumah. Banjir juga berendam ruas jalan Nusa Indah, Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Ketinggian banjir ini cukup bervariasi, mulai dari 20 hingga 40 cm. Banjir yang kerap terjadi ini diduga akibat intensitas hujan yang tinggi serta sistem drainase yang mengalami pendangkalan. Warga berharap pemerintah Jakarta serius dalam menangani banjir yang kerap melanda permukiman mereka di saat hujan yang deras. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terendam banjir hingga Selasa dini hari, puluhan pemotor di ruas Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan kesulitan mencari akses jalan pulang. Ya pemirsa, banjir setinggi 40 hingga 50 cm merendam ruas Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan akibat luapan air dari Kali Pesanggerahan. Kali Pesanggerahan pun mengalami kenaikan debit akibat hujan deras yang melanda Jakarta. Kemacetan terjadi di kedua arah, baik dari arah Jakarta maupun Tangerang. Kondisi ketinggian air membuat puluhan kendaraan roda 2 warga alami mati mesin atau mogok. Bahkan demi terhindar dari kerusakan mesin, banyak pengendara roda 2 rela menunggu air surut hingga berjam-jam. Sebenarnya ganggu sih mas, cuma ya gimana lagi. Di sini sudah sering banjir kayak gini memang? Ya sering sih bang, Setiap- daerah sini. Setiap hujan atau? Iya setiap hujan lebat terus ini lama juga banjir bang. Pemirsa, banjir menggenangi kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akibat luapan Kali Kerukut. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dan berikut laporan rekan jurnalis iNews Salam Pulungan dan Seto Pratomo. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore hari tadi membuat sejumlah wilayah ini terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Wijaya di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana di titik kami melaporkan saat ini untuk ketinggian air ini masih berkisar kurang lebih 40 sampai 50 cm. Memang berbeda kalau kita lihat di arah ke belakang saya untuk ketinggian banjir ini masih tinggi di angka 150 cm. Dan kalau kita perhatikan secara sama memang untuk saat ini dari warga sendiri juga kalau dari pantauan kami di lapangan masih melakukan upaya bersih-bersih karena memang meskipun saat ini banjir juga sudah mulai berangsur surut, namun banjir kali ini juga turut membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang sulit dibersihkan oleh warga. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa meskipun banjir ini juga sudah sering kali terjadi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, namun warga ini sejatinya masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing dan baru mengungsikan barang-barang berharga miliknya saja seperti kendaraan bermotor dan juga kendaraan pribadi lainnya yang juga turut diungsikan oleh warga. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa memang informasi yang kami dapatkan ini merupakan luapan dari Kali Kerukut yang memang pasca terjadi hujan deras pada sore hari tadi. Yang memang ini dapat kami sampaikan juga bahwa yang tadi kami juga sampaikan bahwa ini merupakan salah satu kendaraan milik warga yang juga turut diungsikan oleh warga. Baru barang-barang berharga miliknya saja seperti aset-aset kendaraan maupun juga aset-aset berharga lainnya. Dan saat ini juga warga masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa meskipun saat ini juga ketinggian banjir ini juga sudah mulai berangsur surut, namun sejatinya warga ini masih berharap agar nantinya pemerintah ini bisa melakukan penggalian ataupun juga pendalaman kembali terkait dengan Kali Kerukut yang sudah sering kali terjadi banjir. Dan warga juga tentunya berharap agar nantinya akan ada perbaikan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan upaya penanganan banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, tidak hanya banjir, hujan deras juga menyebabkan tembok Sekolah Dasar Negeri 08 di Jalan Tebet Barat 10 Tebet, Jakarta Selatan roboh pada Senin malam. Tembok yang roboh merupakan tembok sekolah bagian belakang tempat area kantin sekolah dengan panjang 60 meter dan tinggi 3 meter. Menurut saksi mata bahwa setelah hujan deras yang mengguyur, tiba-tiba tembok langsung roboh. Sebelumnya tembok sekolah ini sudah lama dalam kondisi miring. Meski banyak warga yang melaporkan kondisi kemiringan tembok yang dapat membahayakan warga maupun murid sekolah, namun tidak kunjung diperbaiki hingga akhirnya roboh. Petugas pun membersihkan puing dan kabel listrik agar tidak membahayakan warga dan juga siswa. Diguyur hujan deras, pemirsa, Sungai Cikaret meluap dan menerjang permukiman warga di Bogor, Jawa Barat. Derasnya arus membuat jembatan roboh dan sarana ibadah hancur. Inilah luapan air Sungai Cikaret di Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Luapan air yang datang tiba-tiba menerjang sebuah jembatan dan beberapa tempat ibadah. Akibat terjangan air bah tersebut, jembatan roboh dan 2 tempat ibadah rusak parah. Akibat robohnya jembatan, akses warga desa menjadi terputus lantaran jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Selain merusak jembatan dan tempat ibadah, luapan air juga membuat kawasan di desa tersebut terendam banjir. Ketinggian banjir hingga 70 cm merendam jalan raya dan pertokoan. Bahkan ketinggian banjir membuat sejumlah pengendara kesulitan melintas. Sementara itu, sejumlah rumah warga yang lokasinya berada di bibir sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumahnya rawan longsor. Luapan banjir Sungai Cikaret ini diakibatkan kawasan hulu yang dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Irit biaya perjalanan, seorang bapak penjual telur nekat menyeberangi sungai dengan tali di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Naasnya korban tewas terseret derasnya arus sungai. Seorang bapak parubaya bernama P nekat menyeberangi sungai Batang Anai dengan arus yang sangat deras. P menyeberangi sungai dengan bergelantung menggunakan tali agar dapat menyeberangi sungai. Derasnya arus sungai menyebabkan bapak berprofesi penjual telur ini hanyut. Untung saja warga langsung cepat berlari ke hulu sungai dan berhasil menyelamatkannya. Sebelumnya, Bapak P telah diingatkan tidak menyeberang sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Anduring, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Arus sungai yang sangat kuat akan membuatnya celaka. Namun pertimbangan ekonomi membuat P nekat menyeberangi karena semenjak jembatan di Anduring ini putus, masyarakat terpaksa jalan memutar dengan biaya ojek sekitar Rp20.000. Jika arus sungai normal, warga menyeberanginya dengan menggunakan rakit. Ya, dia kan ditolong di sini. Jadi kondisinya karena masyarakat tetap sikap gaya tegas, cepat, itu dia kadang di sana. Oke, nggak apa-apa. Berarti selamat ya Pak? Selamat. Ya. Kalau sekarang gimana Pak arus sungainya? Arus sungai sekarang udah turut. Kalau kemarin ke sini tuh. Cukup berbahaya ya Pak? Bukan berbahaya, karena nyawa taruhannya. Warga berharap jembatan yang dijanjikan oleh pemerintah untuk dibangun di daerah Anduring Kayu Tanam ini untuk segera direalisasikan. Jembatan di atas sungai Batang Anai dibutuhkan ribuan warga setiap harinya. Pemirsa, akibat listrik, aliran atas tersambar petir, perjalanan komuter lain di stasiun Jurangmangu terhenti. Iya, imbas peristiwa ini pemirsa, penumpukan penumpang tak bisa dihindari. Video amatir merekam saat aliran listrik atas perlintasan stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten tersambar petir.
Percikan bunga api berulang kali terlihat dari titik yang terbakar. Akibat peristiwa ini, perjalanan kereta komuter lain Rangkas Bitung lintas Pondok Ranji sempat terganggu dan penumpukan penumpang terjadi di stasiun Jurang Mangu. Insiden yang terjadi di tengah jam sibuk pulang kerja ini membuat sejumlah penumpang KRL terkejut lantaran kereta yang ditumpangi berhenti mendadak. Terus pas sampai stasiun Jurang Mangunya kita disuruh keluar. Oh, berarti dievakuasi pindah ke jalur lagi. Jadi sekarang masih menunggu aja. Akibat insiden ini, ratusan calon penumpang kereta komuter tujuan Serpong dan Rangkas Bitung terpaksa harus bertahan di stasiun Tanah Abang. Sejak sore hingga Senin malam, ratusan calon penumpang kereta tujuan Serpong, Jurang Mangu, dan Rangkas Bitung masih tertahan di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, bak film action, warga bersama polisi mengejar geng motor yang membuat resah. Ya, polisi pun terus memburu anggota geng motor yang beraksi dengan senjata tajam tersebut. Aksi kejar-kejaran sekelompok geng motor berlangsung menegangkan di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bak film action, petugas kepolisian bersama warga menggunakan minibus berupaya menghentikan laju sekelompok geng motor yang dikenal sebagai geng motor utara. Pelaku yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 hingga 50 orang ini memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan membawa berbagai senjata tajam. Satu orang pelaku berhasil diamankan usai terjatuh dari sepeda motor. Nah, jadi ini sebelumnya sudah berapa minggu terjadi penyerangan, pembusuran, pengerusakan, kekerasan yang terjadi di wilayah Maros. Jadi kita juga sebagai warga dan pihak kepolisian standby di lapangan untuk mengantisipasi adanya terjadi serangan susulan. Diduga aksi ini dipicu konflik antar kelompok geng motor, di mana kelompok geng motor utara diduga akan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain di wilayah Maros. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap dan menangkap pelaku lain yang terlibat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Pemirsa, dua pelaku begal wanita yang beraksi di depan lokasi wisata berhasil diringkus polisi. Salah satunya terpaksa harus menerima hadiah timah panas di kakinya karena mencoba melarikan diri. JF, pemuda berusia 19 tahun yang menjadi joki dalam aksi begal, tak dapat berkutik saat tim Jatan Ras Polda Jawa Timur membekuknya yang tengah tertidur. Polisi pun langsung menggiringnya untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Sementara rekannya SAS yang menjadi eksekutor dalam aksi keji ini harus menikmati panasnya peluru di kakinya karena mencoba kabur dari polisi. Dari penyergapan ini, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban dan 1 unit sepeda motor milik pelaku, 9 celurit, serta jaket hitam yang dikenakan para pelaku saat beraksi. Kemudian kita lakukan interogasi di mana modus tersangka ini dia menunggu korbannya sebanyak 2 kali. Jadi korban pertama lewat, calon korban pertama lewat, gagal, calon korban kedua lewat, gagal. Akhirnya korban ketiga ini, yaitu 2 orang wanita ini yang sepeda motornya berhasil mereka ambil paksa, mereka rampas. Komplotan begal ini diketahui sudah beraksi di 6 TKP, di mana yang terakhir menyasar wanita di depan sebuah lokasi kawasan wisata. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, A-News melaporkan. Pemirsa, diduga hanya karena persoalan sepele soal pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, ironisnya lagi pemirsa, meski telah dilerai warga, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung. Daftar hari ini kali ya, besok daftar. Ketika yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung ditempelek oleh pria pelanggannya yang masih memakai helm usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung melerai dengan mendorong pelaku. Namun sang suami justru dihajar pelaku.
Sejumlah warga langsung melerai dan membawa pelaku keluar. Namun tak berselang lama, pelaku kembali datang dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung. Keributan terjadi Minggu sore diduga karena persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Bang, memang rame Pak? Rame, Warga semua. orang lewatnya pasti berhenti lah. Orang kelurahan. Ada yang pengerusakan apa? Ada yang dirusakin nggak? Itu yang pasnya kulkas itu dirusakin. Kini polisi masih memburu pelaku penyerangan dan penganiayaan yang kabur usai beraksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko roti tewas dibacok orang tak dikenal di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban sebelumnya sempat cekcok mulut usai bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat hendak menyeberang jalan. Monitor 86 dan telah terjadi pembacokan di jalan. Warga Jalan Pedongkilan Pintu 1 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria di pinggir jalan. Korban Ahmad yang bekerja sebagai karyawan toko ini tewas mengenaskan tersungkur di depan rumah warga dengan luka sabatan senjata tajam di bagian dada. Isak tangis sang kekasih pecah tak kuasa melihat korban tewas bersimbah darah. Sebelum tewas, korban sempat cekcok mulut dengan orang tak dikenal lantaran bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat korban hendak menyeberang jalan. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku langsung melarikan diri. Kalau korbannya kenal, kalau pelakunya cuma satu orang doang sih. Iya. Gara-gara senggolan motor? Gara-gara senggolan motor doang. Senggolan motor dikit doang, cuman dia dibuat masalah. Anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng langsung memeriksa jasad korban dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Seorang tamtama muda TNI Angkatan Laut meninggal dunia saat bertugas di kapal. Ya, namun orang tua menduga anaknya tewas dianiaya karena menemukan luka yang tak wajar. Anggota TNI AL kelas 2 Gofirul Kashfi, warga Bangkalan, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di kamarnya di dalam KRI Rajiman Wedio Diningrat. Pihak TNI AL menyebut Gofirul alias Ovi meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Sebelum dimakamkan, keluarga korban mengaku menemukan kejanggalan pada jenazah Ovi. Orang tua korban menuturkan sebelum berpulang, anaknya kerap bercerita ingin pindah kapal karena sering dianiaya seniornya. Dan besok paginya sebelum dikuburkan, dibuka semua, meskipun itu cuman sebatas area depan, tapi banyak lebam di sini. Lebam terus, maaf ya, selangkangan ini keluar darah. Yang lebih aneh lagi, katanya itu gantung diri, tapi bekas luka itu di sini. Bekas luka dari tali yang menjerat dia itu di sini. Bukan di sini, seharusnya kan di sini, karena dia kan merosot kan ke bawah. Artinya tadi itu naik ke atas ini. Saya betul-betul nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat-sangat tidak wajar. Tamtama baru TNI AL yang berusia 22 tahun ini baru bertugas di kapal sejak Februari 2026 dan menjalani masa orientasi selama 3 bulan. Belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak TNI AL dalam menanggapi pernyataan keluarga Ovi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang siswi sekolah dasar di Kendari alami trauma usai jadi korban pelecehan seksual oknum TNI. Terduga pelaku melarikan diri saat pemeriksaan. Diduga dicabuli oleh oknum TNI yang bertugas di Kodim 1417 Kendari, remaja putri 12 tahun mengalami trauma berat.
Korban cenderung mengurung diri serta kerap melukai tubuhnya dan menangis ketakutan. Sebelumnya korban tinggal di perumahan milik terduga pelaku di Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Peristiwa memilukan itu diduga terjadi di sebuah garasi mobil pada 14 April 2026 dan viral setelah curhatan ibu korban beredar di media sosial. Terduga pelaku juga sebelumnya telah diperiksa di Kodim 1417 Kendari, namun pelaku melarikan diri saat diberikan izin makan. Pada saat itu diinterogasi oleh intelnya Kodim, jadi belum dilimpahkan ke kita. Nah, pada saat dilimpahkan ke kita, pelaku ini tidak ada, karena sempat kabur. Jadi walaupun dia kabur, tetap kita proses secara hukum. Dan kita sudah sampaikan kepada satuannya dan DIM untuk membuatkan surat daftar pencarian DPO. Pihak Denpo memastikan pelaku dalam pengejaran dan telah ditetapkan masuk daftar pencarian orang. Pemirsa, polisi menangkap pengemudi mobil mewah yang kabur usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, sementara kondisi korban kini masih menjalani perawatan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah telah ditangani pihak Polres Metro Jakarta Timur. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, pengemudi mobil mewah dengan nomor polisi B1756 PJL kini telah diamankan. Pengemudi mobil mewah tersebut diketahui merupakan seorang laki-laki. Selain mengamankan pengemudi, polisi juga mengamankan 1 unit mobil mewah berwarna hitam yang digunakan pengemudi saat menabrak pedagang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara untuk kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini dari pengemudi sudah berada di kantor kami dan sedang kami mintakan keterangan atas kejadian tersebut, dan tentunya kita semua prihatin atas kejadian tersebut, dan pastinya selanjutnya kita akan melakukan proses lidik dan semuanya sesuai prosedur. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Korban sempat terpental saat kecelakaan terjadi, sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor hari ini? Ya baik, terima kasih Friska, juga Pram di studio pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Azrin. Dan memang untuk pagi ini aktivitas kendaraan di kawasan Cililitan ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Seperti yang terlihat, kendaraan dari arah Cawang baru saja lepas dari antrian traffic light mengarah ke arah Kramat Jati, kemudian kendaraan dari arah Halim juga baru saja lepas dari antrian traffic light. Untuk arus lalu lintas dari arah Kramat Jati akan mengarah ke Cawang saat ini mengalami perlambatan di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke arah Halim maupun berbelok arah ke arah Kramat Jati juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dengan menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat memang kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kawasan ini. Tentunya ini juga perlu menjadi antisipasi bagi para pengguna jalan yang melintas. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas
Satlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 273 kasus laka lantas dengan rincian 31 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, serta 348 orang luka ringan. Dari data tersebut, 77% terjadi pada waktu siang hari. Tentunya bagi Anda yang berkendara di siang hari, kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi kelengkapan kendaraan seperti helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor, kemudian safety belt bagi pengendara roda 4. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan ataupun mengurangi fatalitas pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Patuhilah rambu serta marka demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Priska dan Pram kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cilitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.